Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron lillahi amma ba'du. Baiklah teman-teman, di video kali ini saya akan mencoba menjelaskan kembali tentang apa sih itu hukum pidana. Di sini saya akan memaparkan 3 rumusan masalah. Yang pertama adalah asas hukum pidana, yang kedua sumber-sumbernya, dan ketiga macam-macam hukum pidana. Baik, selanjutnya langsung saja kita dengarkan penjelasan dari saya. Yang pertama adalah definisi asas-asas hukum pidana. Hukum pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukum apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya. Menurut Profesor Meljadno SH, hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk yang pertama, menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan dan yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Yang kedua, menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan. Yang ketiga, menentukan dengan cara bagaimana mengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut. Dari penjelasan definisi hukum pidana dari Profesor Meljadno SH, di sini saya akan menambah kembali definisi hukum pidana yang menurut Sudarsono. Pada prinsipnya hukum pidana ialah yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan umum dan perbuatan termasuk diancam dengan pidana yang merupakan suatu penderitaan. Dapat disimpulkan dengan demikian, hukum pidana bukanlah mengadakan norma hukum sendiri, melainkan sudah terletak pada norma lain dan sanksi pidana. Diadakan untuk menguatkan ditaatinya norma-norma lain tersebut, misalnya norma agama dan keasusilaan. Baik, selanjutnya adalah penjelasan tentang sumber-sumber hukum pidana. Sumber hukum pidana dapat dibedakan atas sumber hukum tertulis dan hukum yang tidak tertulis. Di Indonesia sendiri, kita belum memiliki kitab undang-undang hukum pidana nasional, sehingga masih diberlakukan kitab undang-undang hukum pidana warisan dari pemerintah kolonial Hindia Belanda. Adapun sistematika kitab undang-undang hukum pidana tersebut antara lain: 1. Buku 1 tentang ketentuan umum pasal 1 sampai 103. 2. Buku 2 tentang kejahatan pasal 104 sampai 488. 3. Buku 3 tentang pelanggaran pasal 489 sampai 569. Dan juga ada beberapa undang-undang yang mengatur tindak pidana khusus yang dibuat setelah kemerdekaan. Antara lain: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1955 tentang tindak pidana imigrasi. 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang narkoba. 3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003 tentang anti terorisme dan lain-lain. Ketentuan-ketentuan hukum pidana selain termuat dalam kitab undang-undang hukum pidana maupun undang-undang khusus, juga terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan lainnya, seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta dan sebagainya.
Hal tersebut dimungkinkan karena adanya pasal jembatan, yakni pasal 103 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Baik, selanjutnya penjelasan mengenai asas-asas hukum pidana. 1. Asas legalitas. Tidak ada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan. Pasal 1 ayat 1 KUHP. Jika sesudah perbuatan dilakukan ada perubahan dalam peraturan perundang-undangan, maka yang dipakai adalah aturan yang paling ringan sanksinya bagi terdakwa. Pasal 1 ayat 2 KUHP. 2. Asas tiada pidana tanpa kesalahan. Genstraf zonder schuld. Untuk menjatuhkan pidana kepada orang yang telah melakukan tindak pidana harus dilakukan bila mana ada unsur kesalahan pada diri orang tersebut. 3. Asas teritorial. Artinya, ketentuan hukum pidana di Indonesia berlaku atas semua peristiwa pidana yang terjadi di daerah yang menjadi wilayah teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk pula kapal berbendera Indonesia, pesawat terbang Indonesia, dan gedung kedutaan dan konsul Indonesia di negara asing. Pasal 2 KUHP. 4. Asas nasionalitas aktif. Artinya, ketentuan hukum pidana di Indonesia berlaku bagi semua WNI yang melakukan tindak pidana dimanapun ia berada. Pasal 5 KUHP. 5. Asas nasionalitas pasif. Artinya, ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku bagi semua tindak pidana yang merugikan kepentingan negara. Pasal 4 KUHP. Selanjutnya, penjelasan tentang macam-macam hukum pidana. Mengenai hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap seseorang yang telah bersalah melanggar ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam pasal 10 KUHP ditentukan macam-macam hukuman yang dapat dijatuhkan, yaitu yang pertama adanya hukuman pokok dan yang kedua hukuman tambahan. Baik, yang pertama adalah hukuman pokok. 1. Hukuman mati. Tentang hukuman mati ini terdapat negara-negara yang telah menghapuskan bentuknya hukuman ini, seperti Belanda, tetapi di Indonesia sendiri hukuman mati ini kadang masih diberlakukan untuk beberapa hukuman, walaupun masih banyaknya pro kontra terhadap hukum ini. Yang kedua, hukum penjara. Hukuman penjara. Hukuman penjara sendiri dibedakan ke dalam hukuman penjara seumur hidup dan penjara sementara. Hukuman penjara seumur sementara minimal 1 tahun dan maksimal selama 20 tahun. Terpidana wajib tinggal dalam penjara selama masa hukuman dan wajib melakukan pekerjaan yang ada di dalam maupun di luar penjara, dan terpidana tidak mempunyai hak pistol. 3. Hukuman kurungan. Hukuman ini kondisinya tidak seberat hukuman penjara dan dijatuhkan karena kejahatan-kejahatan ringan atau pelanggaran. Biasanya terhukum dapat memilih antara hukuman kurungan atau hukuman denda. Bedanya hukuman kurungan dengan hukuman penjara adalah pada hukuman kurungan terpidana tidak dapat ditahan di luar tempat daerah tinggalnya kalau ia tidak mau. Sedangkan pada hukuman penjara dapat dipenjarakan di mana saja. Pekerjaan terpaksa yang dibebankan kepada terpidana penjara lebih berat dibandingkan dengan pekerjaan yang harus dilakukan oleh terpidana kurungan. Dan terpidana kurungan mempunyai hak pistol atau hak memperbaiki nasib. Sedangkan pada hukuman penjara tidak demikian. 4. Hukuman denda. Dalam hal ini, terpidana memilih sendiri antara denda dengan kurungan. Maksimum kurungan pengganti denda adalah 6 bulan. 5. Hukuman tutupan. Hukuman ini dijatuhkan berdasarkan alasan politik terhadap orang-orang yang telah melakukan kejahatan yang diancam
dengan hukuman penjara oleh KUHP. Hukuman tutupan ini merupakan penambahan pidana ke dalam KUHP berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang hukuman tutupan. Dari penjelasan hukuman pokok, selanjutnya yang kedua adalah hukuman tambahan. Hukuman tambahan tidak dijatuhkan secara tersendiri, melainkan harus disertakan pada hukuman pokok. Hukuman tambahan tersebut antara lain adalah 1. Pencabutan hak-hak tertentu. Yang kedua, penyitaan barang-barang tertentu. Yang ketiga, pengumuman keputusan hakim. Baik, itulah tadi penjelasan dari saya tentang apa sih itu hukum pidana. Saya pribadi memohon maaf jika terdapat kesalahan dalam ucapan dan penjelasan ini. Sekian dari saya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.